Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Abraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu terus selalu sehat dan selalu semangat. Oke, ini adalah video terusan dari kemarin yang kita bilang kita akan masuk di sesi base coat correction. Oke, ini adalah media yang kemarin kita epoxy filler menggunakan Pacific Pine. Nah, sebelum kita melakukan pengaplikasian base coat, seperti biasa di sini kita akan melakukan sanding atau pengamplasan ya. Tujuan daripada pengamplasan kita sudah tahu, selain mendapatkan tekstur yang halus pada media, dia juga bisa mendapatkan grit yang ideal atau mechanical bonding apabila kita nanti setelah pengamplasan supaya base coat itu bisa merekat dengan sempurna. Nah, inilah yang saya namakan sebagai base coat correction. Seberapa layak media akan kita naikkan ke base. Oke. Untuk teknik pengamplasan di sini saya seperti biasa menggunakan guide coat karena di sini untuk pengamplasan saya menggunakan mode wet sanding atau mode basah. Sebenarnya guide coat ini saya menggunakan cat warna hitam yang saya tembak secara tipis. Tujuan daripada guide coat ini apa sih sebenarnya? Untuk guide coat sendiri itu diambil dari kata gate, artinya pengawal. Jadi ketika kita pengamplasan itu kayak semacam ada yang ngawal kita, ada yang ngasih rambu-rambu. Hey, stop. Ini permukaan gate coat sudah habis. Silahkan kamu pindah ke media yang lain. Nah, jadi kita saat pengamplasan itu nggak sempet yang namanya sampai jebol ke bawah karena di permukaan epoksi itu sudah kita kasih lapisan gate coat. Jadi saat pengamplasan ketika gate coatnya itu sudah mulai pudar dan tekstur jerukannya itu sudah mulai habis, berarti media itu sudah dinyatakan halus. Oke. Untuk amplas yang saya pakai ini ukurannya 800 karena saya lihat untuk hasil tembakan epoxy filler kemarin itu menghasilkan jerukan yang secara kasat mata saya lihat itu sudah bagus dan jerukannya itu kecil-kecil. Jadi di sini langsung saja saya naikkan di ukuran 800. Kecuali kalau ketika kita nembakin epoksi itu teksturnya atau setelah kering mempunyai tekstur jerukan yang besar-besar, mungkin kita butuh amplas yang sedikit lebih kasar dari ukuran 800 dulu, baru kita nanti akan balas menggunakan ukuran 800. Mungkin bisa dimulai dari ukuran 600 dulu atau 500 dulu baru ke 800 gitu lur. Oke, kenapa saya masih membuat video dasar seperti ini? Karena sering banget pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman lontarkan ke saya. Mohon maaf, ini teman-teman yang masih pemula, yang masih sering nemui banget yang namanya keriting setelah pengamplasan. Ternyata saya kulik-kulik, saya tanya-tanya untuk grit yang diambil itu masih relatif cukup kasar. Setelah dia melakukan epoksi, dia amplas menggunakan grit yang kasar dan tanpa dibalas dengan grit yang halus. Jadi di situ masih meninggalkan baretan-baretan amplas yang mungkin bisa diresap oleh thinner. Jadi sehingga permukaan epoksi itu rusak, terus dia menipis sehingga thinner itu bisa meresap ke bawah dan mengangkat cat lamanya gitu loh. Makanya di setiap sesi epoksi itu saya selalu bilang kita butuh lapisan, kita butuh film. Kenapa? Karena setiap epoksi itu setelah epoksi kita itu masih butuh yang namanya sanding atau pengamplasan. Kalau pada saat epoksi itu kita mempunyai lapisan yang tipis terus kita amplas, itu akan semakin tipis dan disitulah akan terjadi yang namanya keriting. Makanya kalau saat epoksi, notabene dari epoksi itu kan kental, viskositasnya tinggi. Pakailah nozzle yang ibaratnya di atas 1 mili. Jangan pakai nozzle yang kecil. Karena selain efisien waktu yang dibutuhkan, juga dia tidak bisa menghasilkan semprotan yang ibaratnya ideal untuk viskositas yang tinggi gitu. Bang, tadi ngomongin nozzle yang besar, tapi saya punya kompresornya itu kecil. Apakah mampu menggunakan nozzle yang besar? Di atas 1 mili itu ada 1.2, 1.3. Nah,
Sekarang sepemahaman dulur-dulur atau teman-teman yang masih belajar, apa sih yang ngabisin angin itu sebenarnya? Di situ apakah sudah tahu? Yang ngabisin angin itu adalah pattern, bukan peluit. Gitu ya. Peluit itu mengeluarkan cairan, kalau pattern itu membutuhkan debit angin yang besar. Jadi supaya kompresornya tetap bisa bekerja optimal, patternnya itu dikecilkan saja. Jadi angin yang dibutuhkan itu relatif cukup sedikit, tapi cairan yang dikeluarkan oleh nozzle itu relatif cukup optimal yang sesuai kita butuhkan gitu loh. Jadi kalau kita punya nozzle yang besar itu bukan berarti langsung bikin habis angin. Sesuaikan saja, patternnya itu dikecilkan untuk fluid sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu tuh sebenarnya kita masuk dalam kategori pemahaman alat kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita pakai spray gun yang besar, kompresor kecil, ya adjusternya itu dimainkan. Setelan spray gun, settingan spray gun itu dimainkan. Itu dibuat bukan untuk pajangan loh. Itu bisa diatur sesuai kebutuhan. Nah, terus kalau misalnya kita pakai pattern yang kecil, apakah kita bisa mendapatkan hasil pengecatan yang maksimal, Mas? Tentu saja bisa, karena kita di sini bukan bicara tentang pattern itu besar atau pattern itu kecil. Kita lebih cenderung ke teknik pengaplikasian. Jika kita teknik pengaplikasiannya itu rapi, maupun kita mengaplikasikan cat, clear, epoxy, kalau itu kita aplikasikan dengan rapi, misalnya dari titik A ke titik B, titik A ke titik B, insya Allah kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita ngomongin dulur-dulur itu kalau dikasih tahu pakai spray gun, kalau moxie itu pakai nozzle yang minimal 1.2 lah atau 1.3. Jawabannya pasti kompresornya nggak mampu, Mas. Kompresornya yang kecil, Mas. Teman-teman itu ngomong seperti itu sebenarnya nggak imbang. Teman-teman nggak berani pakai spray gun yang ibaratnya nozzle-nya lumayan besar, tapi teman-teman berani pakai spray gun yang modifan. Kan lucu ya. Kalau spray gun maupun spray gun apa, kalau sudah dimodif, intinya dia itu memperbesar kapasitas. Jadi entah mau dibesarkan anginnya atau keluaran catnya mau dibanyakin. Jadi ada sesuatu di situ yang diperbesar. Sekarang kalau kita modif spray gun, terus kita mendapetin misalnya maksimal dari pabrik itu lebarnya cuman 15 cm, terus jadi berubah bisa 6 meter, itu kan otomatis membutuhkan angin yang besar loh. Jadi apa bedanya di situ? Jadi kita di sini coba memahami tentang karakter alat kita ya. Jadi bukan masalah kita mendiskriminasi ya. Jadi lebih ke pemahaman. Jadi supaya dulur-dulur itu nggak salah sangka ketika kita mau mengaplikasikan epoxy dengan nozzle yang besar, takut kompresornya nggak mampu, asal di situ adjusternya diatur pasti mampu. Kemarin kan saya juga disindir sama Sontoloyo ya. Sontoloyo itu bilang, kamu mandor kawat, bilangnya kalau ngecat media kecil ngapain pakai spray gun yang besar. Kalau saya sih nggak jadi masalah. Kayak saya beli spray gun yang besar itu bisa diperkecil daripada saya pakai spray gun yang kecil, otomatis nggak bisa diperbesar. Kalau Sontoloyo itu menurut saya dia ngerjain dirinya sendiri. Ngapain dia ngecat mobil segitu besarnya pakai spray gun kecil? Yang ngerjain diri sendiri. Itulah penjelasan saya, seperti itu aja. Nanti kalau mau dibahas lebih detailnya next video aja. Oke? Makanya teman-teman itu jangan suka ngeliatin konten kreator yang suka bikin judul 3 jam ngecat selesai, sehari ngecat selesai. Itu tuh bukan bikin pinter, maka lama-lama bikin goblok gitu kalau kita ikutin hal-hal seperti itu. Secara hiburan boleh, tapi secara teknikal mungkin nggak dapet. Itu hanyalah mungkin dia cuma ngejar viewernya saja tanpa memikirkan penontonnya. Coba aja kalau di komen, mana pernah dibalas, cuma di like aja kan. Nah, ketika kamu trouble, larinya kemana? Ya paling ke channel yang mungkin memang benar-benar membahas teknikalnya gitu loh. Jadi jangan membodohi penonton ya. Penonton sekarang itu mulai pintar. Jadi
kita usahakan pemula di sini jangan terjerumus judul yang istilahnya pemula auto jago. Pret. Kita itu masih butuh belajar terus lur. Kalau kita mau benar-benar menjadi seseorang yang profesional tanpa belajar itu mungkin mustahil. Loh, siapa lagi mas ini yang dimaksud? Ya cari aja konten kreator yang suka bikin judul yang manis, empuk kayak tape, terus kalau digigit rasanya asem. Ya itu sudah, yang suka bikin judul-judul seperti itu. Pokoknya manis judulnya. Nanti kalau ditanya diem aja nggak mau balas. Oke ya lur ya, di sini kita nggak terasa sudah memasuki base coat yang kedua. Untuk biru mudanya itu sebenarnya dasar aja. Setelah kering tadi saya tinggal kurang lebih 1,5 jam untuk pengeringannya. Di sini kita lanjut untuk aplikasikan efek bunglon. Kalau bilang orang-orang itu efek bunglon. Nah, untuk cara pengaplikasiannya saya di sini nggak berani langsung tembak secara basah. Di sini saya butuh jeda estafet ya. Ibaratnya gini, kita tembakin dua lapisan pertama, terus kita ganti media yang lain 2 lapisan pertama sampai kita ketemu titik media yang paling akhir, baru kita lakukan 2 lapis keduanya lagi. Jadi di sini saya pernah ngalamin yang namanya pergeseran partikel. Jadi kalau kita tembakin secara langsung basah, takutnya partikelnya tuh geser kayak apa ya, meleleh gitu lur. Jadi di sini kita main aman aja. Untuk teknik pengaplikasiannya itu 2 lapis jeda, nanti lanjut 2 lapis lagi, baru kita keringkan, baru kita lakukan clear coat gitu lur ya. Nah, kita di sini ketemu media yang terakhir untuk lapisan yang kedua yang terakhirnya. Untuk hasil sementara seperti ini, nanti kita tinggal kurang lebih 50 menit untuk pengeringan, baru kita lakukan untuk clear coat. Untuk clear coat di sini teman-teman dulur-dulur sudah tahu ini produk siapa, dan yang pastinya clear mahal udah pasti enak lah ya. Untuk mixing rasio di sini pakai 21 30% thinner gitu ya lur ya. Oke, untuk teknik pengaplikasiannya sama kayak seperti yang saya lakukan. Jadi sebelum pengekliran itu alangkah baiknya media itu kita pastikan bahwasanya tidak ada debu atau kotoran yang nempel di situ. Karena kalau kita sedang melakukan clear coat, untuk mengondisikan media itu benar-benar aman dari debu, yang pasti kita lap dulu menggunakan teklut ya. Jadi jangan sampai debu yang kelewatan itu tertanam di dalam clear coat ini. Jadi kalau sudah ketanam otomatis kita akan ngulang untuk base coatnya. Jadi kita memperbaikinya itu lebih ekstrim daripada debu yang ngambang di atas clear coatnya. Oke, karena di sini tempat kita yang ada ini kan dulur-dulur atau teman-teman itu bisa lihat sendiri, tempatnya itu masih ala kadarnya, masih sangat rawan sekali yang namanya kotoran atau debu. Untuk teknik pengaplikasian di sini saya pakai one piece application atau one flag attack application yang dibilang sama Sontoloyo. Nah, untuk teknik pengaplikasiannya di sini kita tembak secara tipis berulang dari titik A ke titik B, lalu titik A ke titik B lagi, selesai. Jadi di situ hanya dapat 2 lapis saja. Oke, untuk setelan spray gun di sini fluid saya buka di 3 ulir, terus pattern saya buka di 2 ulir. Nah, untuk hasil tembakan yang dihasilkan dari spray gun itu seperti yang ada di video. Mas, ngomong-ngomong itu kenapa spray gunnya kok beda? Di sini tak kasih tahu ya lur ya. Tadi ketika saya sedang membersihkan spray gun, saya itu sudah naruh di atas meja, entah itu kesenggol apa spray gun itu, dia jatuh dan nozzle yang ada itu meleot. Nah, spray gun yang mana? Spray gun Meiji yang tipe T yang sering saya pakai ngebase sama ngeclear ya. Nah, sebenarnya spray gun yang saya pakai ini kan tipenya R,
khusus untuk menaklukkan bahan yang berpartikel. Tapi di sini mau gimana lagi kalau kita nggak pakai spray gun yang ibaratnya masih mempunyai kapasitas nozzle yang lumayan besar, nanti akan sengsara. Karena spray gun satunya itu nozzle-nya kecil banget. Kalau untuk viskositas HS yang saya pakai ini kan lumayan kental. Jadi di sini kita mencoba menaklukkan si tipe R ini. Kita coba pakai yang tipe R ini untuk mengaplikasikan clear coat. Ini sekalian kita lihat performanya seperti apa ya. Jadi karakter yang saya rasakan untuk yang tipe R ini tembakannya relatif cukup tipis banget, karena di sini untuk pattern yang dihasilkan nggak seperti yang tipe T. Kalau yang tipe T itu dia bentuknya I lurus dan cairan yang dihasilkan itu langsung kelihatan basah. Tapi kalau untuk yang tipe R ini dia tembakannya itu relatif cukup tipis, karena untuk pattern yang dihasilkan dia oval tapi kurus. Memang sebenarnya tipe R ini untuk mengaplikasikan cat yang berpartikel, yang ibaratnya seperti metalik, terus siralik atau bunglon tadi. Nah, untuk bunglon tadi kan saya mengaplikasikannya pakai yang tipe ini, yang tipe R. Karena pas waktu mau nge-clear, ternyata yang tipe T itu jatuh lur. Jadi di situ saya wedi banget. Tapi nggak apa-apa. Untuk part kitnya itu ada. Jadi sudah saya pesan. Oke lur, ini adalah penampakan yang kita aplikasikan clear coat tadi malam seperti ini penampakannya. Untuk hasil sementaranya seperti ini. Ini sudah bisa saya sentuh keringnya. Tapi kalau kering totalnya belum. Ini belum saya koreksi, masih ada kotoran di sini. Untuk partikel yang didapatkan seperti ini lur. Kenapa saya aplikasikan clear menggunakan Meiji tipe R? Karena Meiji yang tipe T nya saya itu rusak lur. Untuk nozzle-nya itu jatuh, dia meleot. Untuk penampakannya seperti ini nah. Kelihatan ya. Nah, dia tuh miring lur. Dan ini punyanya yang tipe T. Ada kodenya di sini. Nozzle 1.4 T Finer Force. Dan ini sudah saya inden dari Jakarta untuk pembelian part kitnya untuk dari PSG ya. Nanti kalau sudah datang kita pakai lagi. Oke lur, untuk hasilnya seperti ini dan obatnya kemarin itu ya. Nah, sudah tahu ya. Gitu ya lur ya. Untuk selebornya ini hasilnya. Oke. Nanti kita coba lihat di luar ruangan seperti apa. Untuk pembeliannya, efek kemarin customer itu bawa sendiri ya dari Tai Banteng kalau saya baca botolnya itu. Oke lur. Nanti kita lihat di luar ruangan. See you. Oke ya lur ya, di sini untuk hasil ketika kita lihat di luar ruangan seperti ini hasilnya. Di sini ini murni belum saya koreksi dan di sini masih perlu banyak banget yang perlu saya koreksi. Selain kotoran juga ada sisa jerukan di situ. Nah, di sini nanti ketemunya di clear coat correction. Itu kembali lagi ke kebutuhan teman-teman seperti apa, terus pasar teman-teman seperti apa di sana. Jadi gimana caranya kita memahami tentang media, seberapa layak media ini akan kita kasihkan ke customer. Nanti ketemunya di clear coat correction. Seperti apa saya sudah pernah bahas ya. Tapi besok kalau sudah saya koreksi, insya Allah saya tampilkan untuk hasil kedua dari clear coat correction dari saya. Dari ini ya, media ini maksudnya. Oke, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi, jangan lupa tetap berpikiran positif dan jaga kesehatan, jangan selalu jaga image. Oke? Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini lur hasilnya. Di sini kalau untuk urusan popping nggak ada lur, cuman kotoran sama sisa-sisa jerukan sedikit aja. Nanti kita koreksi.